Menurut saya sih, jujur saya bilang sama proses persiapan pernikahan ini yang saya siapkan justru mental, karena saya menyadari bahwa yang pertama adalah pernikahan itu bukan pelampiasan. Kamu mau melarikan diri dari keluargamu atau kamu malu dipandang orang gitu, tidak. Tapi pernikahan itu mengenai kalau kita bilang, saya sampai ditanyain loh sama teman saya ditanyain kayak gini, kamu sudah siap belum menikah? Saya bilang siap tidak siap ya karena tidak pernah ada kesiapan kayak gitu. Benar-benar ya ini memang satu pilihan, satu keputusan yang harus diambil seperti itu. Tapi kalau tanyain siap nggak siap ya bisa dibilang mungkin ya siap nggak siap kayak gitu. Tapi pernikahan itu ya tadi kembali tentang sebuah komitmen. Kok saya blank ya? Ini apa? Hal lain. Komitmen, hal lain. Mental. Yang saya mempersiapkan mental. Iya, karena saya menyadari bahwa menikah itu tidak cuma semuanya itu harus serta-merta bahagia. Kayak misalkan, bisa tidur bersama, kemudian kemana-mana ada yang nemenin, ada yang bikin kopi, ada yang masakin, Anda tinggal cari pembantu aja kalau Anda cari bikin kopi, masakin, bersih rumah, kayak gitu. Anda nggak perlu nikah, Anda cukup cari pembantu aja ya. Tapi itu bonus. Oke, balik lagi. Karena saya melihat sebuah pernikahan itu bukan sesuatu yang selalu tentang have fun atau senang-senang bahagia. Bahkan saya bilang mungkin pernikahan itu adalah gerbang awal menuju munculnya masalah baru. Oke. Menarik. Oke, lanjut dulu. Nanti ini menarik. Menuju gerbang masalah yang baru. Jadi gerbang menuju masalah yang baru. Iya, itu gerbang menarik. Menuju sebuah masalah yang baru gitu. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menggabungkan dua individu yang berbeda gitu. Beberapa hari yang lalu saya sama Kasiman tuh sempat berantem gitu. Kami berbeda pendapat gitu. Dan kami berbeda pendapat kenapa? Karena pola pendidikan kami, pola asuhan kami itu berbeda. Latar belakangnya itu berbeda. Pekerjaan juga berbeda. Bos dan mentor yang berbeda. Mentor kami juga berbeda, sehingga bagi saya mindsetnya adalah A, bagi Kak Simon mindsetnya adalah C, dan itu kami cukup keras gitu. Kak Simon dengan argumennya, saya dengan argumen saya gitu. Jadi kami cukup keras kayak gitu. Tapi ya saya pikir itu tidak apa-apa, itu sesuatu yang menyenangkan. Oke, tapi gerbang menuju masalah yang baru atau sekelumit masalah yang akan kita masuki itu maksudnya bagaimana? Iya, itu tadi. Kembali lagi kita kepada yang namanya tujuan pernikahan sebenarnya. Apa sih tujuan pernikahan kalau kemudian kita menuju gerbang persoalan yang banyak, Mbak Intan? Oke, kalau tujuan pernikahan sendiri bagi saya adalah sebuah masalah. Oke, pernikahan adalah sebuah masalah, guys. Iya benar. Tadi saya bilang pernikahan komitmen dan gerbang menuju satu masalah. Karena menarik. Dua harus Pernikahan adalah komitmen dan gerbang menuju masalah. Iya, karena dalam prosesnya nanti pernikahan tuh kita pasti akan muncul cekcok banyak masalah. Tapi bagaimana kita bisa berkomitmen? Kalau kemarin sempat dibilang tujuan pernikahan itu adalah kebahagiaan. Bagi saya belum tentu. Bahagia itu pilihan. Oke, bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Kita bisa memilih untuk bahagia atau kita bisa memilih untuk tidak bahagia, itu pilihan kita. Bisa jadi dalam air mata kita menangis tapi kita merasa bahagia. Bisa jadi mungkin kalau teman-teman di sana yang masih punya pacar gitu, pernah mungkin merasa putus dengan pacarnya, menangis tapi di sisi lain kok rasanya lega kayak gitu. Meluapkan. Tapi pada akhirnya ujungnya apa ya? Pilihan untuk berbahagia. Kita semua punya hak untuk pilihan. Tapi kalau saya tuh sebenarnya tidak sependapat. Tujuan menikah adalah kebahagiaan. Bahagia. Karena belum tentu kamu bisa berbahagia dengan sebuah pernikahan. Karena ada sekelumit masalah yang kemudian perlu dihadapi bersama-sama. Up and down. Up and down. Roller coaster. Roller coasternya ada. Jadi ada di situ. Tidak semuanya. Oke, lantas kalau pernikahan itu adalah sebuah gerbang memasuki masalah yang baru, sebagai pasangan yang mau menikah, oke, aku tahu akan masalah di depan. Harusnya bagaimana? Seperti kata
seorang diri. Yes, Maka ketika itu dia. yang satu jatuh, maka kawannya akan menopang. Ada proses saling mendukung di sana. Ada proses saling mendukung. Mungkin saya pikir selain saling mendukung di sana, tetapi juga ada yang namanya kita belajar untuk tidak egois, untuk melihat bahwa kita bukan sendiri lagi. Kalau kemarin kita masih sendiri, sekarang kita sudah punya pasangan, dan dalam kehidupan pernikahan kita nggak boleh egois. Nah, sehingga dengan begitu ada kesepakatan-kesepakatan ketika terjadi perbedaan. Sebenarnya perbedaan itu sih nggak apa-apa, tapi bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Ya bagaimana mungkin beliau dari Maluku, saya dari Jawa. Kami sudah punya adat yang berbeda sendiri. Dan tapi kita punya PT namanya, nggak usah disebutin juga. Oke, kita nggak usah sebutin PT kita. Ya. Gitu. Maksudnya bagaimana mungkin beliau dari Maluku, saya dari Jawa. Kami beda adat. Gitu. Iya. Kami beda adat. Pasti Iya, yes. karakteristik sifat pun berbeda. Beliau dipengaruhi dengan adat Maluku, saya dipengaruhi dengan adat Jawa. Ya, latar Mungkin belakang adat yang latar berbeda, belakang itu perbedaan. keluarga yang berbeda, Keluarga yang lingkungan berbeda, dibesarkan dalam yang lingkungan, berbeda. pendidikan yang berbeda. Kita pun Ya. berbeda gitu. Jadi bagaimana mungkin dua hal ini bisa langsung tiba-tiba Satukan, ya. harus sama, harus sejalan Ya, kayak betul. gitu kan nggak mungkin. Tetapi itu dalam perbedaan melihat bahwa berbeda itu indah. Betul. Artinya bahwa kemampuan pasangan untuk mengelola perbedaan itu semakin indah. Perbedaan itu nggak apa-apa, tetapi bagaimana perbedaan itu saling memperkaya, bukan malah saling memperuncing masalah. Kita mungkin makanan kesukaan kita berbeda, tetapi bagaimana kita saling memperkaya dalam menikmati kehidupan rumah tangga. Begitu ya. Bahkan pasta gigi pun berbeda. Pasta gigi pun berbeda. Saya pakai Pepsodent, beliau pakai Ciptaden. Itu kalau Ya. itu pasti di Kita udah awal berbeda. ya. Saya jelas pasti jenis kelamin Tapi kami jangan berbeda. sebutin merek, nanti dibilang kita iklan. Oh ya, nanti tolong dipip ya. Oh, Pip ya. Jenis kelamin kami aja berbeda. Iya, tentu dong. Saya perempuan, beliau laki-laki. Perbeda jenis kelamin berbeda, maka karakteristik pun berbeda. Saya lebih sensitif. Saya bisa sewaktu-waktu tiba-tiba tanpa terduga menangis. Tiba-tiba nanti mungkin beliau justru, kamu kenapa kok menangis kayak gitu. Iya, dia sering kayak gitu, tiba-tiba nangis, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba menangis. Tapi beliau juga nanti pasti akan memikirkan segala sesuatu secara rasional, logikanya seperti ini. Kadang-kadang saya mikir, kasihan dari seperti ini dan lagi ini. Tapi kita berbeda, bisa menghindar masalah dengan perbedaan. Perbedaan justru membuat sesuatu menjadi jauh lebih indah. Oke. Konflik karena kita berbeda, it's okay. Mungkin kita akan sedikit menyimpulkan bincang-bincang kita ini. Mungkin dari Mbak Intan tadi ada kira-kira 2 topik yang kita bicarakan, apa itu pernikahan dan tujuan pernikahan. Mungkin closing statement lah. Closing statement. Ya, closing statement. Teman-teman ingat, kalau teman-teman menikah jangan cuma yang dipikirkan tentang wow saya mau menikah pasti bahagia. Karena pernikahan menuju suatu gerbang masalah baru yang harus diselesaikan bersama-sama dan harus ada komitmen yang mendasari pernikahan itu. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk bersama seumur hidup. Ya, mungkin kalau dari saya hal penting lainnya itu bahwa kita harus menyadari bahwa di dalam pernikahan kita harus melihat perbedaan dan kita rayakan perbedaan itu. Kita merayakan sebagai sebuah sukacita bersama, kemudian ada semacam kegembiraan di dalam pernikahan. Jangan sampai perbedaan itu diperuncing, tetapi ketika ada masalah bisa dikomunikasikan dengan baik. Merayakan perbedaan itu menyenangkan, sama Betul. seperti merayakan kegagalan. Oke, saya baru dengar nih, apa maksudnya merayakan? Biasanya merayakan keberhasilan, lulus kuliah, menang pertandingan, selebrasi, itu merayakan kemenangan. Tapi apa yang dimaksud dengan merayakan kegagalan ya? Mau tahu. Oke. Next ya. Oke teman-teman, next, dan kita terima kasih sudah menonton bincang-bincang kita saat ini, dan jangan lupa like and subscribe channel kita untuk mendukung, untuk kita bisa
menghadirkan tema-tema yang lain ya. Jadi mungkin next kita akan bicara tentang bagaimana merayakan kegagalan. Oke, thank you, bye.